Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, teteh-teteh yang cantik-cantik ini? Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Teteh-teteh yang ibu cintai dan ibu banggakan, hari ini kita mulai pembelajaran materi yang ke-12. Sebelum menginjak ke materi, absen terlebih dahulu Aquilina Indra Prasasta ada? Adanya? Iya. Yang kedua Arsah Permata Kirana. Yang ketiga Asma Yulija. Hadir Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa supaya kita diberi kelancaran mengikuti pembelajaran sampai akhir. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dimulai. Akan menjelaskan terkait CPMK. Apa itu CPMK? Sampai pembelajaran mata kuliah itu harus disampaikan agar teteh-teteh setelah pembelajaran ibu memahami ya terkait CPMK ini, yaitu salah satunya menganalisis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional sebagai nilai dan dasar etika kehidupan. Jadi itu CPMK-nya yang akan kalian capai setelah nanti selesai pembelajaran. Teteh-teteh yang ibu cintai dan ibu banggakan, hari ini kita pembelajaran materi ke-12, yaitu tentang moderasi beragama, toleransi dan harmonisasi agama. Tadi moderasi beragama yaitu diarahkan agar calon MI dan SD mampu memahami konsep, menganalisis kasus serta merancang kelas yang toleran, aman dan menghargai keberagaman. Itu ya. Nah ini tujuan dari pembelajaran ini yaitu satu, memahami konsep, yang kedua keterkaitan nilai, yang ketiga strategi. Di sini ada ya. Moderasi beragama yaitu cara beragama yang adil, berimbang, tidak ekstrim dan sangat menghargai martabat sesama manusia. Jadi kita harus saling menghormati ya. Agama kita, agama Islam, ada tetangga kita, agama Kristen. Misalkan kita kalau umat Islam itu merayakan Idul Fitri ya, setelah melaksanakan sahur kita merayakan hari raya Idul Fitri. Kalau agama Kristen melaksanakan itu kita harus saling menghormati ya. Kalau kita merayakan Idul Fitri, ada misalkan tetangga kita yang Kristen datang ke kita, apa kita harus bagaimana kepada tetangga kita yang berbeda? Iya. Nah itu menghargai dan menerima, silakan gitu ya. Jangan intinya tadi kita sedang melaksanakan ibadah misalkan ya. Kita akan tiap hari, tiap waktu kan sholat ya, 5 waktu dari subuh, asar, maghrib, isya, dan saling menghormati dengan tetangga yang ada di lingkungan kita itu. Nah ini ada indikator daripada moderasi beragama ya. Nah di sini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya, sebagai konsensus bersama yaitu tidak bertentangan identitas agama dengan tanggung jawab kebangsaan. Jadi yang kedua adalah anti kekerasan. Bagaimana anti kekerasan? Ada yang bisa menjelaskan? Ya intinya kan kita harus saling keindang rasa gitu ya. Jadi antara satu agama dengan agama yang lain. Teteh-teteh yang cantik ini dicetak nanti setelah lulus dari menempuh perkuliahan S1
untuk menjadi guru SD dan guru MI. Nah itu bagaimana nanti menyikapi kegiatan pembelajaran dari siswa-siswa yang ada di baik di SD maupun di MI. Kan suka ada ya di kelas itu ada perbedaan. Ada yang agama Islam, ada agama Kristen, agama Hindu maupun agama Buddha. Nah anak-anak itu kita terkait kerukunan beragama itu harus kita terapkan dari sekarang. Kan suka kalau anak-anak SD itu kan belum memahami ya harus seperti apa. Nah kita terapkan kepada anak-anak SD maupun MI. Bagaimana cara terkait menghormati agama yang lain, yaitu terkait moderasi beragama. Itu kan sekarang lagi digembor-gemborkan ya, karena ya kalau anak SD kan masih belum mengerti ya apa itu gitu ya, apalagi yang paling bawah gitu ya. Tapi sekarang itu kan ibu-ibu itu anak-anaknya itu dari usia PAUD ya, umur 3 atau 4 tahun sudah dimasukkan ke PAUD. Jadi itu ditanamkan. Kalau sekarang kan wajib masuk ke SD itu harus dibiasakannya anak tersebut. Masuk dulu TK atau tidak. Misalnya kan PAUD dulu ya, umur 4 tahun, kalau TK kan 5 tahun. Sampai nanti masuk. Kalau di MI itu tidak dibatasi umurnya, kalau SD itu harus 7 tahun dulu. Kalau MI yang 5 juga diterima ya, 5-6. Tapi kan kasih kalau di SD harus 7 tahun. Kita lanjut. Ini ya, toleransi adalah memberi ruang bagi orang untuk hidup serta bermartabat secara tidak merusak ketertiban. Ibu sekarang akan membuka sesi tanya jawab ya untuk materi terkait moderasi beragama. Kita akan mulai berdiskusi. Siapa yang akan bertanya, silakan angkat tangan. Berbagai macam negara. Nah, kebetulan sekali banyak sekali kejadian di negara kita. Jawab pertanyaan dari karena kita mengajarkan kepada anak-anak itu toleransi dalam lingkungan sekolah. Dari adalah bagaimana kita menghargai atau toleransi atau mengajarkan kepada moderasi. Setelah selesai pembelajaran ini ya, Ibu akan memberikan tugas untuk pertemuan yang ke-13 untuk minggu depan. Ini ada 3 pertanyaan ya. Salah satunya jelaskan terkait moderasi beragama. Yang kedua, bagaimana moderasi beragama supaya bisa ya menerapkan nilai Bhinneka Tunggal Ika dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu bagaimana menganalisis intoleransi, ujaran kebencian atau konflik sosial sederhana di lingkungan masyarakat. Itu tugas yang Ibu berikan untuk pertemuan ke-13 nanti. Setelah selesai perkuliahan ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah melaksanakan kegiatan pembelajaran di materi ke-12. Mudah-mudahan teteh-teteh ini diberikan kesehatan, ya, kelancaran, umur panjang untuk beraktivitas di hari-hari ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.